Aku yakin kalian nggak pernah lihat barang seunik ini. Welcome back to channel Engkes dalam segmen Sekedar Review. Nah, kalian pasti udah sering banget kan dengar brand yang satu ini, yaitu brand yang udah terkenal banget di kalangan audiofil, yaitu adalah Vio. Sedikit pembukaan terkait brand Vio ya. Jadi Vio ini udah terkenal banget di dunia portable audio, mau itu dari kayak desktop maupun juga kayak DAC dongle. Nah, Vio itu juga dikenal oleh kalangan audiofil di Indonesia telah merilis berbagai source kayak DAC gitu. Yang pertama itu kayak DAC dongle seperti JA11 yang sempat hits tahun lalu. Lalu juga ada desktop series yang bentukannya kayak kotak gitu. Itu desktop series tuh kalau nggak salah namanya K series ya, dari kayak K11, K13 juga, dan K series ke lainnya. Serta mereka juga ngeluarin salah satu produk digital audio player yang juga hits banget, itu namanya kalau nggak salah itu JM21 ya, JM21. Nah, itu juga salah satu DAP yang sangat kompetitif banget di harganya. Kebetulan pada kesempatan hari ini yang mau kita review itu bukan bukan source ya, bukan DAP, bukan DAC, dan juga bukan IEM. Nah, ini unik. Kita mau nge-review Bluetooth speaker serta Bluetooth headphone. Langsung aja kita kenalin Vio Snow Sky Anytime dan Vio Snow Sky Anywhere. Jadi kedua barang ini juga merupakan salah satu barang pinjaman atau unit yang dipinjamkan dari Kuping Kaleng Indonesia atau KKI. Jadi sebelumnya kita mau berterima kasih kepada mereka telah meminjamkan unit ini untuk direview. Nah, bagi kalian yang tertarik mau nyoba sendiri ataupun mau beli, kita udah cantumkan kontak untuk KKI atau Kuping Kaleng Indonesia di deskripsi video. Untuk singkatnya, jadi kedua barang ini harganya itu, kalau untuk yang Anywhere ya, yang speaker itu, satunya ini tuh seharga sekitar 30 US dollar. Sementara untuk yang Bluetooth headphone-nya ini sekitar 40 US dollar. Kita mulai dari build quality. Aku mau mulai dari Snow Sky Anytime. Jadi kalau kalian lihat ini, Snow Sky Anytime ini, itu bentukannya kayak headphone yang meneriakkan desain retro. Kalau menurut bener-bener kayak desain Y2K banget ya. Kalau misalnya kalian pakai gitu, ini earpadnya ini yang empuk gini, nabrak kuping kalian kayak gini. Nah, jadi ini emang empuk banget di bagian earpadnya. Serta kalau dilihat ditinjau dari bahannya ini kayak ini buat apply bedak. Ya, imut banget warna pink. Jadi selain earpadnya empuk ini, headbandnya ini juga sebenarnya nyaman banget ya. Kalau dipakai gini tuh kayak ringan banget. Bisa dipakai lama juga kayak nggak problem gitu kalau digoyang-goyangin. Nah, bakal aku tunjukin di outdoor nih. 1, 2, 3. Wah, kita udah di outdoor. Seperti yang kalian lihat, ini tuh headphone cocok banget buat di outdoor. Ini saya peragakan ya. Nah, ini apalagi kalau udah mode ANC, ini udah bener-bener nutup suara sekitar ya, suara orang masak, suara orang suara motor lewat. Ini bener-bener cukup kedap. Mungkin problem yang satu aku rasain ini, itu kalau kita gerak-gerak banget ya, itu bisa kayak lihat nih, slide off jatuh. Kayak mungkin ya itu aja sih problemnya. Kita langsung aja balik ke studio. Jadi itu adalah pengalaman outdoor dari Vio Snow Sky Anytime. Di luar problem yang aku sebutin tadi di outdoor, ada fitur yang aku suka dari Snow Sky Anytime ini. Salah satunya adalah fitur ANC. ANC yang diimplementasikan sama Anytime ini sebenarnya cukup work ya, cukup bagus ya. Yang aku coba pertama itu kayak semisal di area cafe. Nah, di area cafe itu sama outdoor juga keseluruhannya itu cukup kedap. Kayak kalau kalian dengar noise kipas angin itu, kalau semisal pakai transparan mode ya, ketika ANC-nya dinyalakan, itu suara kipas anginnya itu kayak jadi keredam, hampir hilang. Suara ini juga yang aku notice itu suara kalau masak-masak di dapur, kalau jaraknya jauh ya. Biasanya kan masih kedengeran, kalau suara kayak tong 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 masak nasi goreng gitu kan masih kedengeran. Nah, itu dalam jarak yang kayak 1 meter 2 meter itu bener-bener kayak keredam, hilang gitu. Selain implementasi dari ANC modenya ini, dia juga punya transparency mode. Transparency mode-nya ini cukup bagus. Andai kata seperti ini ya, aku ngobrol sama Pak Direktur di depan ini, kalau transparency mode-nya nyala, saat itu play musik juga, aku masih bisa denger obrolannya. Nah, itu yang pertama. Kalau yang kedua, mau yang bisa kalian coba sendiri itu semisal kayak gini. Nyalakan transparency mode-nya, terus kalian tepuk tangan coba. Pok, pok, pok. Nah, itu tepuk tangannya bener-bener suaranya kayak splashy banget, kedengeran gitu.
arahnya itu kayak tepuk tangannya itu malah kayak di kuping kita. Apa ya transparansi? Tapi mungkin itu berarti kayak work menurutku. Seperti yang aku bilang tadi, kalau pas transparansi mode kalian dengar tepuk tangan tuh, tepuk tangan pek-pek itu masih kedengeran. Sayangnya masih belum bisa dengerin suara rakyat. Yang bagus dari kedua mode ini itu, jadi mau kita nyalakan ANC maupun nyalain transparansi mode itu minim banget perubahan suara. Kalaupun ada itu, aku kayaknya nggak nyadar. Kita langsung moving ke Snow Sky Anywhere. Ini yang menurutku paling unik di antara keduanya. Jadi build desainnya ini kalau kalian lihat itu mirip apa ya? Kayak JBL Go series. Jadi semacam ada kayak ini, tempat keluarnya suara itu kayak bentukannya kayak rajutan gini ya. Kalau kalian lihat, ya ini bentuknya kayak rajutan. Lalu ada logo Snow Sky-nya di sini kalau kalian bisa lihat. Ya unik banget, ini melambangkan kalau ini memang produk Snow Sky. Yang kedua, ada semacam strap, ini biar bisa nggak hilang. Yang bikin jadi apa ya, unik banget itu, kalau kalian beli dua, ini punya magnet. Keren banget, keren banget. Jadi ada beberapa pilihan warna ya untuk Snow Sky Anywhere ini. Kalau kalian bisa lihat di websitenya itu ada yang warnanya abu-abu, warna pink, sama warna yang aku pribadi suka banget itu yang warna hijau. Karena di skema warnanya hijau itu mereka tuh di bagian strapnya tuh warnanya beda, ada warna oranye gitu. Jadi skema warnanya itu menurutku yang keren itu yang hijau. Kalau kalian emang punya keduanya juga, ada satu fitur tersembunyi yang bakal aku bahas di segmen selanjutnya. Kita masuk ke spesifikasi buat kedua produk ini ya. Jadi sebenarnya keduanya ini sudah menggunakan Bluetooth yang terbaru, jadi Bluetooth 5.4. Nah, khusus untuk yang apa ya, untuk yang Anytime ini, jadi dia itu menggunakan kodek AAC, nggak pakai kayak aptX yang terbaru kayak gitu. Nah, lalu sebenarnya itu bukan masalah besar juga, soalnya kalau bagiku kayak di play di HP pun kayak ya udah musiknya masuk-masuk aja. Okay. Lalu untuk yang Vio Snow Sky Anytime ini, dia itu kuat untuk play musik, katakan tanpa ANC ya, tanpa ANC on, itu selama 58 jam. Bayangin, itu lama banget loh. Biasanya kalau kalian tahu headphone Bluetooth itu kan biasanya maksimal banget tuh 18 jam atau 20 jam kalau yang aku tahu. Ini bisa up to 58 jam ya untuk ukuran kecil ini, tapi itu diklaim websitenya. Kalau tadi yang aku sebutin, kalau semisal ANC-nya nggak nyala, nah berbeda. Kalau ANC-nya nyala itu up to 35 jam, itu masih cukup lama. Jadi untuk headphone sekecil ini dia bisa play musik lama banget daripada kebanyakan headphone. Untuk driver yang dipakai sama Snow Sky Anytime ini, kalau aku lihat di websitenya itu 40 mm dynamic driver ya, dan belum ada mode kabel, yang bisa ditancapin kalau semisal ini baterainya habis. Jadi ya kalau sudah habis ya tinggal dicas, nggak bisa kita pakai. Lalu untuk Snow Sky Anywhere ini dia juga punya baterai yang gahar banget. Dia untuk satuannya ini bisa play up to 21 jam. Dibandingkan dengan yang aku bandingin tadi itu ada JBL Go 4 ya, Go 4 atau Go series kebanyakan. Kalau nggak salah itu di websitenya klaimnya mereka tuh bisa play sampai 7 jam. Nah, Snow Sky ini hampir 3 kalinya atau pas 3 kalinya banget kan, 21 jam kan. Dan pribadi ini aku pribadi pakai apa sih ya, aku pernah kayak sambung ke laptop buat dengerin musik sekitar jam 10 malam buat play musik di laptop. Itu aku ketiduran, lupa aku matikan. Sampai pagi pun ternyata itu masih ngeplay musik. Aku ngecek lagi kan kayak jam 7 jam 8 pagi kan, musiknya masih nyala. Wah, itu keren. Masalahnya aku dimarahin waktu. Lalu setelah yang aku bahas tadi, kalian itu mesti mikirkan, wah, baterai selama itu mesti ngecasnya lama kan? Sebenarnya enggak. Jadi untuk kedua produk ini, Snow Sky Anytime sama Anywhere, untuk setiap satuannya itu kalau baterainya udah habis, dia hanya perlu ngecas selama 2 jam. Jadi setelah 2 jam kalian ngecas, kalian langsung bisa pakai ya device kedua ini. Selain itu, kalau misalnya kita bahas kembali di Snow Sky Anywhere ya, dia itu punya semacam deskripsi IP rating ya. Untuk IP rating yang dipegang sama Snow Sky Anywhere itu, dia punya IPX6 ya. Jadi itu semacam kalau nyebutnya itu water resistant. Nah, berbeda dengan JBL Go 4, dia itu katakan tuh lebih bagus karena dia itu IP67. Jadi selain dia itu water resistant, dia juga anti debu. Itu kalau JBL Go 4. Kalau yang Snow Sky itu cuma water resistant aja. Kalau kalian denger dari tadi itu, kenapa saya selalu bandingin Vio Snow Sky Anywhere dengan JBL Go 4? Itu sebenarnya ada alasannya. Alasan yang pertama itu, JBL Go 4 itu lebih universal, banyak orang yang punya. Yang kedua,
Jadi dari Snow Sky Anywhere sama JBL Go 4 itu mengadaptasi salah satu teknologi yang sama, yaitu AuraCast. AuraCast itu memungkinkan, misal kayak salah satu produknya JBL ya, misal kita lihat di JBL Party Box. Party Box itu kan Bluetooth kan, kayak dua speaker gitu kan. Jadi kalian bisa nyambungkan Party Box satu dengan Party Box lainnya hanya dengan satu Bluetooth. Itu semacam kayak pairing antara receiver sama transmitter gitu loh. Sama di Snow Sky itu juga mengimplementasikan teknologi yang sama. Mereka juga menggunakan AuraCast. Untuk di Snow Sky Anywhere ini, untuk kalian mengaktifkan AuraCast-nya, kalian hanya perlu menyalakan kedua device-nya seperti ini ya. Power on. Pairing. Connected. Jadi semudah itu. Jadi setelah kedengar suara pairing, kalian tinggal langsung aja pair ke device manapun, mau itu HP, mau itu laptop, itu bisa banget. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk ke tonal suara aja yang lebih penting. Yang kita mulai ini kita dari Snow Sky Anytime dulu aja. Snow Sky Anytime ya, Anytime ini nggak punya suara yang aneh-aneh, nggak dia punya arah tonal yang katakan tuh balance aja. Impact bassnya itu bagus, tapi gak begitu kayak powerful gitu ya. Kalian itu gak bisa terlalu expect bass yang jedak-jeduk gitu di sini tuh sebenarnya nggak bisa. Tapi meskipun bassnya itu bukannya kayak impactful gitu, terkadang sedikit beleberan ke arah midnya. Lalu midnya di sini menurutku itu kayak sebenarnya nggak ada komen. Kayak midnya tuh oke-oke aja, clarity-nya dapat. Cuman kalau yang aku rasakan tuh seperti kasar digital. Aku nggak tahu caranya punya gimana. Itu kayak kalau dikasih lagu yang rame gitu, itu kayak kerasa banget kasar digitalnya. Tapi overall kayaknya itu kalau dikasih lagu yang slow mellow ini kayak nggak begitu kedengaran juga. Yang aku rasakan dari midnya. Nah, kalau dari treble-nya ini cukupan aja buat mendeliver kayak katakan tuh seperti makro detail gitu bisa tersampaikan dengan bagus ya. Tapi meskipun bukan yang paling detail, ini rasanya kayak ya biar kerasa kedengeran semua aja frekuensinya gitu. Ya kalau dibandingin sama IMM gitu ya jelas nggak kerasa detail. Nah ini sebenarnya tuh kerasa sparkling juga, tapi nggak airy. Itu aja menurutku dari tonalnya. Overall ini tuningannya safe aja, bisa buat long listening, bisa banget. Yang menurutku jadi kekuatan utamanya itu malah bukan kayak di tonal yang kalian expect, tapi lebih kayak di baterainya. Baterainya tuh sampai 50 jam lebih kalau kalian nggak pakai mode aneh-aneh. Well, jadi ini enak banget. Recommended. Setelah kita bahas Snow Sky Anytime, sekarang kita masuk ke Snow Sky Anywhere. Saya coba menggunakan Snow Sky Anywhere ketika ini single unit aja ya, Kak. Saya gunakan fitur AuraCast-nya. Jadi tanpa fitur AuraCast pun sebenarnya suaranya dia itu oke. Jadi lumayan bagus aja ya. Kita mulai dari bassnya dulu. Jadi bassnya itu impact-nya tuh nggak banget, sebenarnya kayak biasa aja. Cukupan dan rumblingnya itu juga nggak over. Untuk bassnya juga menurutku itu kayak nggak kerasa madya atau bagaimana, cuman kerasa kayak kurang aja gitu. Kurang satisfying aja. Mungkin fokusnya emang bukan di bass, aku kurang tahu ya. Kita masuk ke bagian vokal. Ini coba vokalnya saya play sendiri, maunya sekali lagi tanpa AuraCast ya. Itu vokalnya engaging, bagus, maju banget, artikulasinya jelas. Lalu kalau kalian lihat dari instrumennya itu juga cukup jelas juga ya, sangat masuk untuk sebagai speaker. Mungkin untuk treble di sini aku kayaknya pilih-pilih juga di sini ya. Ini treble-nya sebenarnya oke, ngasih detail juga bagus aja, bukan yang kayak super splashy gitu. Terasa sedikit sparkling, tidak airy, sama kayak produk Snow Sky Anytime. Aku rasa di speaker itu aku nemu pola ya. Kalian tuh kayaknya nggak bisa dapetin airiness kayaknya di beberapa speaker yang aku coba. Tapi itu aku nggak tahu. Mungkin kalian pernah nemu speaker yang airy, kalian bisa komen aja. Bang, speaker yang ini airy bang, kamu harus coba. Kalau menurut saya rasa speaker untuk kayak gini tuh emang bagus dikasih treble yang yang agak loyo ya. Jadi kenapa begitu? Menurutku itu kayak kalau dikasih treble yang high juga untuk speaker itu biar nggak pecah juga suaranya. Emang mungkin ada tujuannya kalau menurutku kenapa treble-nya itu dibuat kayak nggak begitu engaging. Jadi terkait Snow Sky Anywhere ini ya, berbeda jika aku koneksiin ke fitur AuraCast ya. Ketika aku nyalain dua-duanya, ini keren. Apa yang dirasakan dari fitur AuraCast-nya ini? Coba kalian kalau semisal punya ya, angkat gini, angkat di tangan kanan sama tangan kiri gitu ya, terus nyalain musik apapun gitu.
ini unik banget. Jadi bassnya itu ada menjauh di kayak arah speakernya sini. Misal kayak bass kanan, bass kiri itu ada di kanan kiri. Tapi instrumen sama vokalnya itu bener-bener di kepala kalian. Kayak, hah? Kok bisa gini ya? Ini teknologi apa? Kok aku bisa dengerin kayak soundstage yang bisa aku buat gitu loh. Kalau didengerin soundstage-nya makin ke kiri, kalau aku gesek ke sini soundstage-nya makin ke sini. Ini emang unik sih. Jadi aku bikin kaget juga sama Snow Sky Anywhere ini. Kalau kalian putar-putar arahnya ya, misal kayak gini, ke sini, terus ke sini, atau kemanapun lah yang kalian mau gitu-gitu ya. Itu tuh kayak bisa ngubah ngubah arahnya gitu. Wah, vokalnya datang dari sini, vokalnya dari sini, tapi tetap kerasa di tengah gitu. Aneh. Jadi kayak muter-muter di kepala aja. Wow. Overall ini unik banget kalau kalian beli dua. Tapi jangan percaya kata-kataku, kalian langsung cobain aja sendiri sih. Oke, jadi kesimpulan terkait Snow Sky Anytime sama Anywhere ini ya. Kedua barang Snow Sky ini emang patut banget jadi salah satu Bluetooth device pertama kalian buat portable audio ya. Khususnya yang Snow Sky Anywhere ini. Kenapa? Jadi experience-nya itu yang kalian dapat dari satu unit aja ini udah oke. Nah, tapi fitur bagusnya itu bakal keluar kalau kalian punya 2 unit atau 1 pair. Kalau yang Vio Snow Sky Anytime ini menurutku oke aja sebagai Bluetooth headphone yang kita pakai atau kita review pertama kali. Ini oke aja, bukan yang kayak impress kita banget. Dan ya udahlah, itu oke aja, jujur aja itu impresiku. Tapi sekali lagi, kalau kalian benar-benar tertarik untuk mencoba kedua barang ini, dan jangan percaya kata-kataku juga ya, kalian boleh banget untuk cek deskripsi dan kontak ke Kuping Kaleng Indonesia. Sekian sekedar review barang audio kali ini. Kalau ini unit-unit yang saya peragakan tadi itu adalah pilihan pertama kalian, good job, kalian udah nemu salah satu video lagi untuk memvalidasi opini kalian di media sosial. Tetapi kalau kedua barang ini bukan bukan pilihan kalian dan kalian ingin kita untuk nge-review barang lainnya, silahkan komen aja di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe serta follow media sosial kita agar nggak ketinggalan untuk review-review barang-barang teknologi dan audio lainnya. As always, percaya kuping sendiri and see you next time. Bye-bye.